Mari kita mulai webinar kita pada siang hari ini. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang pada rekan-rekan yang telah bergabung pada webinar kami pada siang hari ini dipersembahkan oleh Zoho Indonesia dengan judul Perluas Jangkauan Bisnis dengan Zoho Forms. Senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan pada siang hari ini yang cukup cerah dari Jakarta. Saat ini telah pukul waktu 2:04 siang waktu Indonesia bagian barat, dan cuaca di Jakarta terpantau cerah sekali, secerah saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan. Apabila rekan-rekan baru saja bergabung pada webinar dari Zoho Indonesia pertama kali, saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya kami sudah menyampaikan webinar ini sudah beberapa kali, dan ada berbagai macam topik yang kami cover. Apabila ini adalah kali pertama Anda bertemu dengan Zoho Showtime, saya perkenalkan terlebih dahulu dengan Zoho Showtime. Anda dapat melihat di sebelah kiri layar Anda ada beberapa tabs yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan webinar pada siang hari ini. Anda dapat memberikan pertanyaan pada kolom questions atau pertanyaan. Jangan lupa untuk ikuti polling atau jejak pendapat yang nanti akan saya berikan juga kepada rekan-rekan. Kemudian, apabila rekan-rekan ingin chatting dengan pelatih atau partisipan, silakan sampaikan pada kolom obrolan. Dan jangan lupa untuk mengakses Hangouts. Pada tautan Hangouts, di mana rekan-rekan bisa mengakses social media Zoho Indonesia di Facebook dan LinkedIn. Kami tersedia pada kedua sosial media tersebut. Ayo jangan lupa di-follow dan klik like juga. Dan apabila rekan-rekan ingin mengetahui webinar dari Zoho Indonesia sebelumnya, silakan akses YouTube kami di Zoho Indonesia. Di sana sudah ada rekaman beberapa webinar sebelumnya dari kami, dari beberapa produk, dan Anda bisa langsung menonton dari kanal YouTube resmi Zoho Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Hari ini saya tidak sendiri, kami akan berpresentasi secara tag team, duo team ya, dari Indonesia juga. Nama saya adalah Absyar Bari, salam kenal. Saya adalah marketing consultant untuk Zoho Corporation pada pasar Indonesia. Dan apabila rekan-rekan ingin bergabung, silahkan connect dengan social media saya di LinkedIn, di linkedin.com/in/abari. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Abari. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Akil. Pada sesi kali ini saya akan berkolaborasi dengan Abari. Saya adalah pre-sales consultant untuk Zoho Indonesia pada produk Zoho Workplace. Terima kasih. Ya, betul sekali. Hari ini saya akan menjadi presenter untuk bagian presentasi dan akan ada sesi live demo yang dilangsungkan oleh Akil pada bagian kedua presentasi ya. Jadi, mari kita mulai langsung presentasi kita pada hari ini dengan beberapa pemicu diskusi yang akan saya mulai dengan membicarakan data-driven decision. Sekali lagi kami ucapkan untuk rekan-rekan yang baru bergabung pada webinar dari Zoho Indonesia dengan judul Perluas Jangkauan Bisnis dengan Zoho Forms. So, mari kita berbicara mengenai data-driven decision. How do you decide on something? Bagaimanakah cara Anda memutuskan sesuatu dalam bisnis? Saya tahu sekali sebagai pemilik bisnis, sebagai business owners, Anda memiliki banyak sekali keputusan yang Anda ambil setiap harinya. Apakah Anda memilih keputusan A ataupun B dari insting, feeling, atau data? Apakah Anda menggunakan data dalam keputusan Anda sehari-hari? Lantas apa bedanya keputusan dengan data ataupun tanpa data? Karena saya mengetahui sekali banyak sekali business owners yang mulai menggunakan data namun masih dari pandangan mereka masing-masing ya. Kadang mereka mengambil observasi dengan berbagai macam keputusan, dengan berbagai macam pengalaman, kemudian digunakan secara personal agar apabila bertemu dengan pengalaman yang hampir sama, mereka bisa mengacu ya, bisa mengacu. Oh, oke, aku udah pernah melewati A nih, sehingga ketika nantinya akan bertemu dengan situasi yang serupa, tidak salah lagi untuk mengambil langkah ya, sehingga bisa mengatasi risiko, manajemen risiko, dan juga bisa mengatasi outcome. Kemudian bagaimana caranya nih membuat keputusan bisnis yang logis dengan data? Karena saat ini, yes, data itu ada di mana saja, namun cara mendapatkannya bagaimana ya, Bari? Bagaimanakah cara untuk bisa mengkolaborasikan bisnis bersama dengan data? Oke, kita ketahui bahwa bisnis dan data itu sudah memiliki koneksi yang amat sangat kuat. Tentunya Anda mengetahui ya, dalam bisnis data itu amat berguna, paling kecil sekecilnya untuk mengetahui berapakah penjualan Anda dalam perharinya. Namun, apakah Anda mengetahui bahwa data juga bisa memiliki fungsi forecasting? Data juga bisa meramal bagaimanakah penjualan Anda dalam waktu tertentu, kemudian data juga bisa memberitahukan apakah yang harus Anda lakukan pada masa mendatang. Inilah cara-cara Anda untuk mengkoneksikan bisnis dan data.
Apakah Anda sudah mengumpulkannya dengan jelas, sudah dengan efektifkah, dan apakah data sudah menguntungkan bisnis Anda, mendatangkan benefit yang digunakan dengan efisien. Sejauh ini saya rasa rekan-rekan sudah memiliki konteks apakah data dalam bisnis dan kegunaannya dalam kehidupan bisnis Anda sehari-hari. Tentunya ada banyak sekali tantangan ya yang kita hadapi ketika kita berbicara mengenai data dan bisnis. Saya sering sekali bertemu dengan business owners dan mereka akan bilang kalau oke, Bari, I understand data itu penting sekali untuk kebutuhan bisnis saya, tapi saya punya banyak sekali tantangan. Inilah yang sudah saya rangkum ya, terutama apabila Anda sebagai business owners ataupun kita sebagai masyarakat awam masih menggunakan manual entry form ya, manual formulir untuk bertemu dengan data yang perlu kita ketahui. Oke, yang pertama tantangannya apabila Anda sudah membuat sebuah formulir yang manual ya, pen and paper dengan kertas dan pulpen, Anda akan perlu membagikannya. Kemudian setelahnya ketika Anda mendapatnya kembali, Anda harus data entry. Ya, Anda harus memasukkan lagi, memigrasikan datanya dari sebuah kertas menjadi sebuah data digital. Sulit sekali. Ada banyak sekali efforts yang harus diberikan. Anda harus ketik lagi, lihat lagi, banyak makan waktu, everywhere, anything, semuanya hassle, semuanya sulit dan tentunya memakan waktu yang begitu berharga untuk bisnis Anda. Yang kedua, formulir kertas itu mahal karena Anda harus printing lagi ke vendor ya, harus bertemu lagi, kemudian mahal, juga nggak eco-friendly ya, nggak ramah lingkungan, dan sangat amat merepotkan. Anda harus transport dari poin A ke poin B, pindah sana, pindah sini, bertemu dengan berbagai macam orang. Ya, apalagi dalam kegiatan yang pandemi saat ini, tentunya berisiko. Kemudian yang ketiga, setelah Anda sudah berhasil mendapatkan formulirnya, Anda mulai bingung lagi, dari mana ya sumber datanya? Saya harus ketemu sama orang-orang yang tepat ya, konsumen saya. Di mana ya sumber datanya untuk bisa bertemu dengan mereka yang tepat guna untuk saya gunakan sebagai sumber data. Ya, meskipun sudah mendapati semuanya, akhirnya Anda juga bertanya gitu. Angka ini bisa berubah menjadi uang nggak ya? Udah segini capeknya, banyak effort, banyak materi yang keluar, sumber daya juga, tidak hanya uang, juga fisik ya, mental juga, tapi Anda tidak tahu apakah effort tersebut sesuai dapat berubah menjadi uang. Ya. Bagaimanakah apabila saya beritahu kepada Anda, ada loh cara mudah untuk mengumpulkan sebuah data, untuk mengambil berbagai macam data di sekitar kita, mengubahnya menjadi sebuah proses yang menyenangkan dan tentunya mendatangkan keuntungan. Ya. Saya akan beritahu dulu, inilah peningkatan yang dibawakan formulir online. Ya. Jadi ada loh bentuk formulir online, tidak perlu lagi pakai kertas, Anda bisa menggunakan gawai untuk menyebarkannya, menggunakan gadget, dan bisa langsung diisi secara lebih mudah. Tentunya peningkatan-peningkatannya ada banyak sekali, saya sudah rangkum menjadi 6 poin. Yang pertama adalah pengambilan lebih mudah, of course, kita bisa mengambil dari mana saja, ambil cellphone ya, ambil smartphone, kita ketik di layanan pesan singkat, kita share, langsung tersebar ya, sehingga banyak sekali kanal untuk mengoleksi data. Kita sharing di sosial media, kita minta teman-teman untuk share di layanan pesan singkat, di grup, kita minta ke segala macam, bisa ya. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikannya ya, dan kita bisa meningkatkan penjualan karena datanya pasti berguna untuk penjualan bisnis Anda. Kemudian Anda bisa mengetahui siapa pembeli Anda, jadi nggak lagi ngeraba-raba atau berbicara tanpa dasar. Nah, ini penting sekali karena dengan mengetahui siapakah pembeli Anda juga menentukan apakah yang Anda lakukan selanjutnya dalam bisnis Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengotomasikan proses. Ya, ini penting sekali juga, tidak kalah pentingnya, karena dengan otomasi Anda telah mengeliminasi berbagai macam proses yang repetitif dan tentunya memakan waktu, seperti pesanan, ya, saya paham sekali untuk rekan-rekan, ada banyak ya yang membutuhkan formulir pesanan agar tidak lagi-lagi sharing, ambil, proses lagi, dan lain-lain ya. Tapi bisa sekarang secara digital langsung didapatkan datanya secara cepat dan bisa langsung diproses dengan lebih mudah ya. Setelah itu, setelah sudah terkumpul semua data untuk kebutuhan perusahaan, kebutuhan bisnis, Anda bisa membagikan datanya dan bisa menganalisisnya bersama-sama. Jadi Anda sudah mengetahui ya sekarang urgensinya data dalam bisnis, dan yang kedua adalah peningkatan atau improvements apakah yang dibawakan oleh formulir online. Formulir online, Bari, saya pakai apa?
inilah saatnya Anda untuk berkenalan dengan produk besutan dari Zoho Corporation. Dengan bangga kami memperkenalkan Anda Zoho Forms. Saatnya Anda mempermudah pengumpulan data Anda untuk mengetahui bisnis terbaik bagi Anda. Alright, kita kenalan dulu sama Zoho Forms. Jadi Zoho Forms ini adalah aplikasi besutan dari Zoho Corporation untuk membuat formulir online dan Anda dapat membuatnya dengan amat mudah ya. Jadi jadikan digital sebagai DNA perusahaan karena formulir dari ini adalah masa depan. Tentu teman-teman ini beneran loh, karena kalau misalnya di masa depan nanti Anda masih pakai kertas, masih pakai pulpen, masih manual, atau bahkan tidak ada tempat untuk mendokumentasikan data-data berharga yang sudah Anda kumpulkan, udah capek-capek, pasti akan ada banyak sekali hal-hal yang kehilangan ya, yang miss pada nantinya, dan tentunya pasti yang rugi siapa? Kita lagi dong sebagai pemilik bisnis ya. Di sini saya akan mulai menjelaskan apa sajakah fitur-fitur dari Zoho Forms. Namun sebelumnya saya akan berikan jejak pendapat terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui apakah Anda sudah menggunakan alat digital untuk mengambil data Anda. Silakan jawab pada jejak pendapat langsung muncul di layar Anda. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Dan pertanyaan kedua, saya ingin mengetahui bagaimanakah cara Anda melakukan bisnis saat ini. Ya, apakah Anda memiliki toko offline, apakah Anda sudah melakukan bisnis pada toko online, atau bahkan keduanya, atau bahkan Anda sudah memiliki bisnis ya, sudah menjalankan bisnis secara hybrid ya, langsung di Zoho maupun di toko-toko Anda masing-masing. Oke. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Kita akan langsung memulai dari features ya, dari features-features yang sudah kita rangkum menjadi 5 bagian. Yang pertama-tama mari kita berbicara mengenai pembuatan formulir online di Zoho Forms. Membuat formulir online pasti Anda mungkin mengira kayak aduh susah nih, kayaknya kita harus siapin berbagai macam bahkan coding. Tidak perlu, karena Zoho Forms menggadang-gadang pembuatan formulir online tanpa bahasa pemrograman. Dan benar sekali loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti akan lihat di live demo, rekan-rekan bisa melihat, nanti Akil akan membuat sebuah formulir ya, di situ bisa terlihat sangat mudah sekali, dalam membuat formulir online tidak perlu adanya coding, tapi hanya perlu menggunakan drag and drop ya, dengan 40 plus jenis bidang data yang bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis rekan-rekan, dari nama, email, alamat, single fields, paragraf, berbagai macam bentuk bidang data yang bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis rekan-rekan. Selain itu, tema dan template yang sesuai kebutuhan bisa disesuaikan loh dengan formulir rekan-rekan, dan tentunya UI yang simple. Jadi rekan-rekan bisa mempersiapkan user interface yang tentunya amat mudah. Nanti akan rekan-rekan lihat apabila rekan-rekan di sini sudah ada yang menggunakan Zoho sebelumnya, pasti akan langsung dengan mudah beradaptasi dengan produk Zoho. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada template-template sesuai kebutuhan. Ini adalah contoh-contoh dari template yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis rekan-rekan ya. Ada template untuk bisnis, ada template untuk HR, ada template untuk personal, ada untuk medical, dan lain-lain ya. Ini sangat amat berguna kalau misalnya rekan-rekan pengen buat formulir tapi bingung. Aduh, bentuknya apa ya, pertanyaannya apa ya, flow-nya ya, gimana cara bisa mengatur alurnya biar lebih mudah dan lebih concise ya, bisa lebih jelas A, habis itu B, habis itu C. Nah, dari template dari Zoho Forms sudah disediakan dan bisa digunakan untuk kebutuhan rekan-rekan. Selain itu, rekan-rekan juga bisa menggunakan ini sebagai contoh ya, Zoho Forms untuk ada formulir pemesanan ya, untuk order form. Misalnya rekan-rekan punya toko kue, punya toko fashion ya, retail, dan berbagai macam bisnis bisa digunakan untuk formulir pemesanan untuk mengambil data konsumen, atau bisa juga untuk kalau misalnya teman-teman pengen gunakan untuk organisasi rekan-rekan, bisa digunakan untuk sebuah formulir cuti misalnya. Jadi tentunya sangat berguna dan pembuatannya sekali lagi sangat mudah. Nanti akan ditunjukkan pada sesi live demo. Yang kedua, rekan-rekan dapat tetap terhubung dengan notifikasi instan. Yes, saya paham sekali kalau misalnya udah buat formulir, tidak hanya sampai situ perjuangannya, tapi juga mengumpulkan datanya. Nah, tentunya rekan-rekan ingin tahu dong kalau misalnya ada data baru yang masuk. Ya. Zoho Forms dapat memicu notifikasi instan. Jadi apabila ada respon baru yang masuk, rekan-rekan bisa memilih untuk menerima email maupun SMS. Teret, ada respon baru dengan isi data ABCDE. Nah, ini tentunya sangat berguna kalau misalnya rekan-rekan mempersiapkan sebuah formulir, contohnya formulir pemesanan seperti sebelumnya ya, sehingga kita akan selalu ternotify, tidak perlu takut lagi terlewat apabila ada pesanan baru atau ada kebutuhan baru. Responden juga dapat menyematkan lampiran sebagai konteks dan pembaharuan yang instan
serta otomasi. Ya, otomasi ini tentunya sangat penting seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dengan workflow teman-teman bisa mendapatkan langsung dengan lebih mudah. Selanjutnya, rekan-rekan kalau udah buat formulir, ambil datanya dari mana? Ambil datanya dari manapun juga bisa karena rekan-rekan bisa menyematkan Zoho Forms di mana saja. Rekan-rekan bisa mendapatkan data ya, bisa disematkan pada laman website, bisa disematkan pada sosial media, ya, kemudian pada email, sehingga akan sangat lebih mudah untuk rekan-rekan bisa mendapatkan data, ya, dengan lebih spesifik, tentunya dengan lebih bagus juga, dengan lebih rapi juga, dan nantinya setelah sudah didapatkan, ya, datanya, rekan-rekan dapat membuat laporan, ya, dari otomatis dari Zoho Forms dapat dibuatkan sebuah laporan, sebuah report yang penuh insight dan bisa dibagikan dengan seluruh rekan kerja di organisasi Anda. Jadi lebih mudah ya untuk berbagi data, nggak perlu lagi kita buat lagi sendiri reportnya, karena dari Zoho Forms nantinya akan langsung terotomasi untuk reportnya. Mobile Forms, kita tidak hanya tersedia pada aplikasi di desktop ya, di komputer, tapi rekan-rekan juga bisa mengakses Zoho Forms langsung dari telepon seluler. Silakan teman-teman boleh mengambil handphonenya, baik iOS maupun Android, boleh dicek di toko ya, di store Zoho Forms, nanti teman-teman bisa langsung download dan bisa coba-coba. Jadi bisa buat formulir on the go ya, bahkan tidak hanya ketika teman-teman, kalau misalnya saya paham betul di sini ada yang mungkin rekan-rekan on the go ya, bisnis, sering bertemu dengan orang berbagai macam, dan membutuhkan waktu yang cepat dalam membuat sesuatu. Aplikasi ini tentunya menjadi salah satu jawaban bagi rekan-rekan untuk dapat mengambil data secara offline, lalu lantas ketika sudah online kembali bisa disinkronisasikan secara online. Jadi lebih mudah dan tentunya bisa mengumpulkan data dari manapun, kapanpun. Alright, selanjutnya Anda juga bisa menyiapkan hierarki persetujuan, dokumentasi untuk data-data yang sudah dikumpulkan, dan integrasi. Ini tentunya sangat penting apabila rekan-rekan memiliki seseorang ya untuk diberikan tanggung jawab dalam membuat sebuah formulir dan rekan-rekan ingin melakukan pengecekan sebelum formulir tersebut muncul kepada publik. Jadi Anda bisa mengatur hierarki persetujuan, tidak perlu lagi A, B, C, D, E, bisa langsung disiapkan ketika sudah selesai kita bisa langsung ngecek. Dan integrasi ya, integrasi di sini rekan-rekan bisa mempersiapkan untuk mengintegrasikan Zoho Forms dengan aplikasi besutan dari Zoho, seperti Zoho CRM, Zoho Sheets, Zoho Signs, ataupun Zoho Campaigns, dan aplikasi lain ya dari pihak ketiga seperti Zapier maupun Salesforce. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah memiliki aplikasi yang digunakan sebelumnya ya, rekan-rekan bisa mengintegrasikannya dengan Zoho Forms agar data yang dikumpulkan bisa dapat langsung terintegrasi dengan aplikasi yang rekan-rekan sudah gunakan sebelumnya. Nah, saya pengen bahas juga mengenai tanda tangan digital, tanda tangan online. Ini adalah salah satu bentuk integrasi pada Zoho Forms dan mungkin rekan-rekan akan bertanya, tanda tangan online memangnya bisa ya Bari kita pakai tanda tangan online? Nggak pakai kertas sama sekali, emangnya bisa? Saya harus ada sebuah surat, ada materai, memangnya aman ya? Apa pasti berlaku nggak nih? Dan kalaupun bisa tuh pasti susah, saya harus ngeprint lagi, saya harus tanda tangan, harus saya scan, saya kirim lagi, malah lebih ribet, nggak bisa, mendingan saya kirim pakai kurir. Nah, di sini rekan-rekan saya pengen menjelaskan bahwa ini adalah salah satu kecanggihan dari Zoho Forms, Anda bisa melakukan tanda tangan digital. Yes, melalui integrasi dari Zoho Forms dan Zoho Signs, rekan-rekan bisa melangsungkan e-signature integration. Jadi tidak perlu lagi untuk mengeluarkan berbagai macam materi, berbagai macam modal hanya untuk mendapatkan sebuah tanda tangan, rekan-rekan bisa melakukan secara digital, tentunya aman juga dalam kondisi saat ini dan lebih mudah ya, lebih mudah karena tidak perlu saling menunggu, bisa langsung otomatis secara digital via email sudah bisa langsung didapatkan tanda tangannya. Untuk lebih jelasnya, rekan saya Akil akan mempersiapkan diri untuk melakukan live demo pada sebentar lagi dan saya harap rekan-rekan masih bersama dengan saya. Saya akan mentransfer kontrol sesi dan silakan Akil untuk melanjutkan sesi di live demo. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya Bari atas presentasi sebelumnya. Baiklah, sesuai apa yang sudah dijelaskan Abari sebelumnya, untuk Zoho Forms
Zoho Forms memiliki banyak fitur-fitur yang bisa menunjang kebutuhan bisnis Anda. Anda di sana juga dapat menggunakan Zoho Forms untuk memilah data-data atau membuat suatu keputusan berdasarkan data yang telah diinput oleh pelanggan-pelanggan Anda tersebut. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan demo mengenai integrasi antara Zoho Forms dan Zoho Sign, di mana kedua produk tersebut merupakan produk Zoho. Zoho Forms adalah yang sudah dijelaskan oleh Abadi sebelumnya, dan Zoho Sign adalah aplikasi untuk tanda tangan digital yang disediakan oleh Zoho. Baiklah, saya akan mulai untuk presentasinya. Oke, saya harap layar saya bisa terlihat oleh semuanya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke part integrasi antara Zoho Forms dan Zoho Sign, sesuai apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Zoho Sign adalah salah satu aplikasi dari Zoho, aplikasi besutan Zoho untuk mempermudah pengelolaan dokumen dan tanda tangan digital. Sedangkan Zoho Forms adalah aplikasi forms builder untuk kebutuhan bisnis Anda dan untuk organize data-data Anda. Oke, pada sesi demo kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi antara ZoSign dan ZoForms. Oke, untuk mengakses pertama kali untuk mengakses ZoSign, Anda bisa membuka browser Anda dan type di browsernya dan login ke sign.zoho.com. Dan Anda akan langsung redirect ke dashboard Zoho Sign tersebut. Pada integrasi antara Zoho Sign dan Zoho Forms, kita diharuskan untuk membuat sebuah template yang berisi dokumen yang akan kita gunakan untuk tantangan digital. Di sini saya sudah membuat sebuah template dokumen yang sudah berisi dokumen saya dan tanda tangan juga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan template-nya terlebih dahulu. Untuk pembuatan template ini sangatlah simpel. Anda hanya diharuskan untuk melakukan upload dokumen Anda. Anda bisa melakukan upload-nya di sini. Ini sebelumnya saya sudah melakukan upload dokumen saya yang akan saya jadikan untuk tantangan digital. Ini adalah kontrak sewa dokumen saya. Anda bisa membuat nama dari template Anda. Saya sudah membuat nama template-nya dengan surat perjanjian sewa. Di sini, penerima Anda bisa menambahkan role lain untuk klien. Karena di sini saya menggunakan dokumen kontrak sewa, maka di sana akan ada pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama itu adalah saya selaku dari adminnya, dan pihak kedua ini saya sudah membuat role sebagai klien. Setelah ditambahkan, Anda bisa klik plus di sini. Dan role client sudah dibuat. Setelah itu Anda bisa continue, melanjutkan ke bagian dokumennya. Di dokumen, ini adalah dokumen yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini ada dua penerima. Maksudnya di sini ada yang pertama ada option prefill by you, yang kedua adalah client, role yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Prefill by you ini datanya nanti akan di-merge dari Zoho Forms ke Zoho Sign. Yang berarti ketika ada data yang di-input di Zoho Forms, data tersebut akan otomatis autofill terisi di Zoho Sign ini, dokumen Zoho Sign ini. Pada dokumen ini, prefill by you saya isi sebagai full name. Jadi cukup mudah untuk mengatur fields-nya di sini. Anda hanya cukup drag and drop saja. Ini saya bisa drag and drop seperti ini, di drag, drop. Oke, ini saya isi sebagai full name, alamat juga saya isi, drag and drop di sini. Lalu ini sebagai pihak kedua. Untuk pihak pertama, ini untuk pihak pertama juga Anda bisa mengisi signature-nya. Jadi nanti signature dari pihak pertama akan autofill. Oke. Dan untuk pihak kedua Anda bisa menambahkan signature-nya di sini. Di drag and drop saja sama.
Jadi nantinya untuk signature tersebut akan diinput manual kembali oleh pihak kedua setelah mendapatkan email notifikasinya. Setelah Anda mengkonfigurasi field di dokumen Anda dapat melakukan save untuk dokumen Anda tersebut. Setelah template-nya selesai, silakan buka Zoho Forms. Ini adalah tampilan utama, tampilan awal dari Zoho Forms. Anda dapat mengakses Zoho Forms di forms.zoho.com dan Anda bisa sign up atau login menggunakan user akun Anda dan mulai membuat custom forms yang Anda inginkan. Sebelumnya saya sudah membuat custom forms di sini. Untuk membuatnya cukup sangatlah simple. Ini saya akan mencontohkan dengan forms yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk fitur Forms Builders di Zoho Forms ini sangatlah mudah. Anda hanya cukup drag and drop saja, tidak perlu membutuhkan ada coding knowledge dan sebagainya. Anda hanya cukup drag and drop saja. Di sini Zoho Forms sudah menyediakan berbagai macam fields yang bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis Anda. Di sini saya sudah menambahkan nama lengkap. Anda bisa menambahkannya dengan drag and drop seperti ini. Sebagai contoh, ini adalah single line. Anda juga bisa menambahkan nama, address, nomor handphone, email, date and time, atau Anda bisa menambahkan decision box juga di sini Anda bisa ditambahkan. Radio button di sini bisa ditambahkan. Anda bisa melakukan kustomisasinya di sini. Seperti itu. Oke, kembali ke topik integrasi. Pada integrasi antara Zoho Science dan Zoho Form ini, saya hanya menggunakan sebenarnya tiga data mandatory di sini. Saya menambahkan nama lengkap, email, dan alamat. Ini opsional sebenarnya untuk nama usaha. Oke, ini adalah custom forms yang sudah saya buat di Zoho Forms. Ini adalah formulir penyewaan alat untuk dokumen saya tersebut. Oke, jadi di sini juga untuk Zoho Forms ini sangat banyak fitur-fiturnya. Ini dari yang fields yang basic sampai yang advance. Anda bisa cek di sini, bisa ditambahkan forms, bisa ditambahkan formula, bisa ditambahkan signature juga di sini, terms and condition, image-nya juga Anda bisa menambahkan di sini. Oke. Setelah forms-nya selesai dibuat, silakan dilanjutkan ke part integrasi. Anda tinggal mengklik integrasi di sini, integration, diklik. Setelah itu arahkan ke Zoho Sign. Sini adalah Zoho Sign. Oke. Sebelumnya saya sudah menambahkan Zoho Sign di sini. Saya akan mengulangi dari awal agar tampilannya bisa terlihat. Nah, ini adalah part integrasi antara Zoho Forms dan Zoho Sign. Setelah Anda memilih Zoho Sign, Anda klik Integrate. Pilih template Zoho Sign yang sudah Anda buat sebelumnya. Kemudian map fields di Zoho Sign ke Zoho Forms. Ini adalah full name, kita bisa pilih dengan nama lengkap. Alamat kita pilih dengan alamat. Klien, ini kita pilih, ini untuk role klien kita pilih fields-nya juga, nama lengkap, dan email. Oke, kemudian setelah Anda selesai melakukan fields mapping-nya di Zoho Sign dan Zoho Forms, Anda dapat memilih untuk form submission-nya akan seperti apa. Pada demo kali ini saya akan menggunakan opsi kedua, yaitu setelah user melakukan form submission, nanti akan ada email notifikasi yang dikirim ke email user tersebut. Oke. Oke, saya arahkan kembali ke sini. Oke. Dan untuk mengaksesnya Anda cukup menggunakan di forms ini Anda bisa dicek, diklik, dan langsung
diarahkan ke forms yang sudah Anda buat sebelumnya. Saya juga saat ini berkolaborasi dengan Abari, meminta bantuan Abari untuk mengisi forms yang linknya sudah saya berikan sebelumnya, dan Anda bisa melakukan cek untuk entries data yang masuknya itu via Zoforms. Jadi Anda cukup memilih di dashboard ini, cek di forms Anda, klik all entries, nanti Anda akan diarahkan ke data-data yang masuk. Ini kita refresh dulu. Oke, tampaknya rekan saya Abari sudah melakukan form submission. Bisa dilihat tanggal dan waktunya 14.29. Oke, sudah. Dan di sini Anda bisa melihat status dari ZooSign statusnya. Apabila dokumennya setelah ditantangan atau belum, bisa dicek di sini statusnya. Oke, sepertinya dokumennya sudah ditantangan di sini. Jadi Abari sudah melakukan penandatanganan digital dari Zooforms. Oke. Saya juga akan melakukan demo untuk melihat bagaimana dokumen tersebut masuk dari sisi user. Ini saya isi nama lengkap saya, email. Nama usaha. Oke, di submit. Selanjutnya akan ada email notifikasi yang dikirimkan ke email tersebut. Saya akan membuka emailnya. Ya, sedang loading. Oke, untuk email notifikasi yang akan didapat kurang lebih seperti ini, sama. Jadi email notifikasi tersebut akan melihat, jadi email notifikasinya akan terlihat seperti ini. Nanti ada dokumen yang harus Anda isi. Start signing seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dokumennya Anda proceed to dokumen. Nah, kurang lebih dokumennya nanti akan seperti ini. Ini adalah nama yang sudah diinput sebelumnya dan akan autofill. Dan juga namanya akan autofill dan tantangannya akan harus Anda input secara mandiri seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba dengan email yang berbeda. Oke, kita arahkan ke email. Ya, memang membutuhkan sedikit waktu ya untuk formulir langsung masuk ke dalam mail, namun tidak memakan waktu lama Ya, karena ya mungkin seharusnya karena ada kendala dari sisi internet, dan sisi internet juga berpengaruh ya, berpengaruh. ya berpengaruh karena memang dari untuk email langsung dimasuk ke sisi usernya seperti itu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abari. Yes. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada email yang masuk. Digital signature request. Kita klik start signing. Di sini proceed to document. Nah, ini adalah tampilan dari ZooSign. Kita checklist, agree and continue. Ini adalah nama yang sudah autofill, nama yang sudah saya input di Zooforms.
Ini nama dan alamat juga sudah autofill sesuai dengan data yang saya input di Zoho Forms. Kemudian untuk digital signature-nya kita bisa pilih di sini. Apabila Anda sudah memiliki file dari tantangan digital Anda bisa menguploadnya di sini atau menggambarnya sendiri di sini, atau yang lebih simpel Anda bisa menggunakan inisial Anda dan membuat signature dari template yang sudah kami sediakan. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah dokumen yang sudah saya tantangani. Setelah selesai bisa diklik finish dan selesai. Dokumen Anda sudah selesai ditantangani. Apabila Anda ingin mendownload dokumen Anda tersebut, Anda bisa klik download dan dokumen akan langsung di-download, atau Anda bisa mengklik email to me. Jadi nanti copy dokumen yang sudah Anda tantangani akan dikirim langsung ke email Anda tersebut. Jadi untuk integrasi antara Zoho Forms dan Zoho Sign sebetulnya tidak terlalu sulit, karena untuk Zoho Forms sendiri itu memiliki banyak fitur. Fitur-fitur tersebut yang memudahkan integrasi antara Zoho Forms dan produk-produk Zoho lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Abari. Terima kasih. Terima kasih Akil karena sudah melangsungkan sesi live demo yang begitu komprehensif, dan saya yakin rekan-rekan sudah mendapatkan lebih baik ya, ide yang lebih baik mengenai seperti apakah Zoho Forms dan Zoho Sign apabila terkoneksi, dan tentunya dapat lebih baik lagi menggunakan data untuk kebutuhan bisnis Anda. Jadi Zoho Forms ini mempermudah sekali pengumpulan data untuk konsumen Anda, untuk diri Anda, untuk bisnis Anda dengan formulir digital. Dan obviously kami adalah perusahaan yang senang sekali untuk membantu Anda memberikan ya kemudahan ini kepada rekan-rekan Anda juga. Apabila Anda adalah seorang pengguna dari Zoho, silakan rekomendasikan ke teman Anda, dapatkan 15% dari biaya berlangganan teman Anda. Teman Anda juga akan mendapatkan $100 kredit promosi. Jadi rekan saya akan memberikan link dari referral program ya untuk Zoho, dan apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan kirimkan pertanyaan Anda pada kolom obrolan. Keamanan dan perlindungan data Anda adalah prioritas dari kami. Zoho Farms adalah perusahaan yang ada produk yang juga mematuhi GDPR. Jadi apabila Anda sudah mengumpulkan data, bukanlah Zoho yang memiliki data Anda, but you own it. Jadi data ini adalah milik Anda. Kami mengenkripsi file Anda secara end-to-end dan juga mengaktifkan autentifikasi 2 faktor serta berbagai macam standar industri yang kami ikuti agar data Anda tetap aman dan digunakan sebagaimana mestinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung hubungi support@zohoforms.com, atau Anda juga dapat mempelajari Zoho Forms lebih dulu dengan klik di zoho.com/id/forms, atau Anda juga bisa klik di handout, ada Zoho Forms ID, di situ tautan yang langsung muncul ke kanal Zoho Indonesia. Kami juga tersedia pada sosial media, pada Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Jika Anda belum follow, silakan follow. Dan untuk penawaran terbaik, apabila Anda sudah ingin mengetahuinya, silakan langsung menghubungi sales@zohocorp.com. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung pada webinar pada siang hari ini. Dan saya beserta tim turut senang sekali untuk menyambut Anda pada webinar pada siang hari ini dengan judul Perluas Jangkauan Bisnis dengan Zoho Forms. Akil, any other greetings atau yang ingin ditambahkan? Dari saya cukup. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Kami Terima kasih. dapat bertemu dengan Anda pada webinar selanjutnya. Saya Bari, pamit undur diri, dan sampai Oke. jumpa pada webinar selanjutnya. Sampai jumpa semua. Terima kasih.